Jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik sahabat, kita sharing santai lagi, kita ngobrol santai lagi. Masih dalam tema orang-orang yang gak enakan. Jadi sahabat, sebenarnya memiliki sifat gak enakan itu merupakan tanda bahwa kamu adalah pribadi yang baik. Kenapa saya bilang pribadi yang baik? Karena kamu selalu memikirkan, karena kamu selalu mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentinganmu sendiri. Nah, ini makanya saya bilang bahwa orang yang gak enakan itu adalah orang yang baik. Namun, kamu harus hati-hati. Kenapa? Memiliki sifat gak enakan ini akan merepotkan dirimu sendiri, sobat. Ya, karena kamu akan selalu menjadi gak enakan. Jadi kamu selalu serba salah. Kamu jadi ragu-ragu kadang untuk mengungkapkan pikiranmu sendiri. Karena kamu selalu menjaga pikiran atau perasaan orang lain. Karena kamu takut menyinggung orang lain. Nah, jadi sobat, bagi beberapa orang sifat gak enakan ini jadi sasaran empuk. Jadi sasaran empuk untuk dimanipulasi, dimanfaatkan oleh orang lain. Makanya kamu harus hati-hati, ya. Walaupun sifat gak enakan ini adalah membuktikan bahwa kamu adalah orang yang baik, tapi hati-hati, karena ini akan jadi bumerang bagi dirimu sendiri nantinya. Karena jika dibiarkan terus-menerus, itu akan berpengaruh kepada kesehatan mentalmu. Ya, akan berpengaruh kepada kesehatan mental karena kamu selalu mendahulukan orang lain daripada dirimu sendiri, mendahulukan kepentingan dan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan dan kepentingan dirimu sendiri. Jadi ada beberapa efek negatif dari sifat gak enakan, sobat. Ya. Pertama, kamu akan selalu merasa bersalah walaupun kamu benar. Nah, ini. Jadi sifat gak enakan ini akan membuat kamu merasa bersalah ketika kamu berselisih dengan orang lain. Ketika kamu berselisih dengan temanmu, kamu akan merasa bahwa kamu akan merasa sangat bersalah. Kenapa? Karena saking inginnya kamu menjaga perasaan orang lain sehingga kamu mengorbankan perasaanmu sendiri. Nah, ini jadi akan dimanfaatkan oleh orang tersebut. Kenapa? Karena orang yang melihatmu sering merasa sering mengalah itu akan memanfaatkanmu. Ya, karena dia tahu, oh si Anu tuh tenang aja lah, dia pasti nanti ikut tuh gitu. Kenapa? Dia selalu melihat bahwa kamu selalu mengiyakan, kamu selalu mengalah terhadap apa-apa saja yang orang lain inginkan. Ya, jadi tahu orang bahwa kamu nggak akan melawan, gitu. Sudah ditandainya kamu jadinya. Nah, untuk menghindarinya, kamu jangan overthinking. Ya, biasa aja, ya kan? Jangan terlalu overthinking. Kenapa? Karena tak perlu dirimu merasa salah ketika kamu yakin bahwa kamu berada dalam posisi yang benar. Ya, itu satu. Yang kedua, efek sampingnya adalah kamu jadi sering pura-pura bahagia. Nah, ini satu efek samping dari sifat gak enakan. Karena sifat gak enakanmu ini, kamu ingin menjaga mood orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu gak ingin merusak perasaan-perasaan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kamu akan berpura-pura jadi orang yang bahagia. Padahal kamu lagi sedih nih. Kamu lagi sedih, tapi kamu usahakan kamu tetap tersenyum untuk menjaga mood orang lain. Ya. Sehingga
orang-orang di sekitarmu ini menyangka bahwa kamu lagi bahagia. Padahal tidak, itu fake. Kebahagiaan semu. Kamu hanya pura-pura. Nah, karena sifat nggak enakan ini cenderung kamu mementingkan kebahagiaan orang lain dibandingkan kebahagiaan dirimu sendiri, maka kamu akan terbiasa jadinya. Terbiasa berbohong kepada dirimu sendiri. Ya, kamu mengatakan bahwa ya semua baik-baik saja. Padahal ada orang yang menyakiti perasaanmu, ada orang yang menyakiti hatimu. Tapi kamu karena fake berpura-pura tadi, kamu akan berkata bahwa semua baik-baik aja. Aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik saja gitu. Padahal itu fake. Jadi sifat nggak enakan ini sangat berbahaya, sahabat. Ya, karena kamu sering merasa berpura-pura, akhirnya kamu terbiasa sehingga kamu tak sadar bahwa kamu itu sebenarnya tersakiti gitu. Tapi kamu tutupi dengan berpura-pura karena merasa nggak enakan nanti. Padahal sobat, kebahagiaan orang lain itu bukan tanggung jawabmu. Ya. Kebahagiaan orang lain bukan tanggung jawabmu, sobat. Kamu bertanggung jawab terhadap kebahagiaan dirimu sendiri. Ingat itu. Ya. Jadi kamu jangan merasa bahwa kamu harus membahagiakan semua orang. Jangan. Itu akan merusak kesehatan mentalmu, sobat. Ya, kenapa? Karena kamu pun berhak untuk bahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga, efek samping dari sifat gak enakan ini adalah kamu takut bilang tidak. Kamu takut bilang tidak. Jadi kamu akan jadi sasaran empuk bagi orang yang mempunyai sifat manipulasi. Kamu akan jadi sasaran empuk bagi mereka yang suka memanfaatkan orang lain. Kenapa? Karena mereka akan berpikir, wah, kamu ini adalah orang yang paling mudah dimanfaatkan. Ya kan? Karena dia tahu sifatmu, kamu selalu mengiyakan, kamu selalu orang yang gak enakan. Ini sasaran empuk bagi mereka bahwa kamu adalah orang yang sangat mudah untuk dimanfaatkan. Ya. Padahal sobat, kuncinya cuma satu. Kamu harus berkata tidak. Ya. Karena tidak semua harus kamu iyakan, sobat. Ya, realistis lah. Ya. Satu aja, kamu cukup berkata tidak jika hal tersebut bertentangan dengan nuranimu. Jika hal tersebut bertentangan dengan pendapatmu. Ya. Jadi berkata tidak itu bisa menunjukkan bahwa kamu cukup kuat dengan pendirian dan pendapatmu. Ya. Jadi semua bukan salahmu, sobat. Bisa jadi karena lingkungan. Ya, ini bisa juga nih, lingkungan ini juga berpengaruh. Misalnya kamu berada di lingkungan yang toksik, yaitu lingkungan yang tidak bisa menerima pendapatmu, lingkungan yang tidak bisa menerima pendapatmu dan apa-apa yang berkaitan tentang dirimu. Pokoknya kamu harus ikut aja pendapat mereka gitu. Nah, ini lingkungan yang toksik. Ya, mereka tidak bisa menerima jika kamu menolak permintaan mereka. Salah satu caranya apa? Tinggalkan. Cari lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat. Jangan bertahan di situ. Kamu punya pilihan. Yang keempat, efek dari sifat nggak enakan adalah kamu jadi tidak yakin dengan pendapatmu sendiri, sobat. Ya, karena kamu merasa nggak enakan, jadi sifat nggak enakan ini membuat kamu nggak punya pendirian jadinya. Kamu jadi ikut-ikutan aja pendapat orang lain, walaupun sebenarnya pendapat orang lain ini bertentangan dengan pendapatmu, ya kan? Tapi karena kamu merasa nggak enak, akhirnya kamu ikut aja apa kata orang gitu. Nah, padahal sebenarnya dalam dirimu sendiri kamu nggak setuju, tapi ya karena nggak enak tadi akhirnya kamu ikut-ikutan.
Nah, ini efek samping dari sifat nggak enakan, sobat. Bisa merusak mental. Juga kesehatanmu lama-lama juga akan rusak kalau kamu tidak berubah. Ya. Jadi kamu harus banyak belajar, ya, selektif lah. Jadi kamu selektif, kamu bisa bijak dalam mengambil keputusan. Kalau memang keputusanmu itu benar, tidak bertentangan dengan norma, maka kamu ikuti, kamu jalankan keputusanmu. Dan keputusan orang kalau memang salah, jangan diikuti. Ya, kamu harus yakin sama dirimu sendiri gitu. Ya, kamu harus yakin pada dirimu dan pendirianmu. Nah, sobat, demikian tadi efek samping dari sifat nggak enakan, yaitu sifat yang sebenarnya mulia, sifat yang sebenarnya baik, namun kalau lama-lama kamu tidak berubah, itu juga akan berbahaya, akan menjadi bumerang dan bisa merusak mental dirimu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa merubah sifat nggak enakan ini? Kita sambung ke video selanjutnya ya. Demikian video saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.